Melakukan hal positif bisa dilakukan dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Siapa sangka dari besarnya rasa cinta terhadap lingkungan sekitar bisa menumbuhkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Hal tersebutlah yang dilakukan para ibu-ibu yang tinggal di RW 9 Kelurahan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di kawasan tersebut terdapat sebuah komunitas pencinta lingkungan, yaitu kelompok wanita tani KWT Hijau Daun yang memanfaatkan kolong jalan tol untuk budidaya pertanian dan perikanan. Embun datang, bunga menguntung, surya datang, pecahlah lagi. Aku ucapkan Assalamualaikum untuk kalian yang di hati. Cerita inspirasi pada hari ini datang dari Kelurahan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang mana terdapat sebuah kelompok wanita tani atau KWT yang telah berhasil mengubah kolong jalan tol menjadi sebuah tempat budidaya perikanan dan pertanian. Penasaran siapakah sosok di balik kelompok wanita tani tersebut? Ikuti saya untuk mengenal sosok Telda Pangandaeng. Dibentuk dan dipimpin langsung oleh Telda Pangandaeng atau yang akrab disapa Tante Teli. KWT Hijau Daun berhasil merubah lahan kosong di bawah jalan tol Lioto Wiono yang kotor menjadi sebuah tempat budidaya tanaman sayuran yang sangat bermanfaat untuk warga sekitar. Atas rasa kepeduliannya yang tinggi, Telda Pangandaeng tergerak hatinya untuk melakukan hal positif tersebut dengan bantuan warga sekitar Kelurahan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai membuat sosok Telda tergerak membuat kelompok wanita tani guna bisa tetap melakukan hal yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Awalnya mendorongnya karena ada pandemi COVID, karena banyak ibu-ibu hanya daripada stres di rumah, mendingan kita ngajak nanam bersama. Terus dan dengan hasil tanaman ini kita bisa memetik dan manen dan dari masyarakat untuk masyarakat. Dari awal terbentuknya kelompok wanita tani pada bulan April tahun lalu, hingga kini jumlah anggotanya sudah mencapai 30 orang. Telda dan para ibu-ibu lainnya saling bekerja sama dalam mengembangkan kelompok wanita tani guna terus menebar hal positif untuk masyarakat. Kalau keuntungannya kan pasti positif, walaupun memang ibu-ibu ini kita paling banyak kuli nyuci, tapi dia menyempatkan diri untuk kegiatan yang memang kegiatan bersama untuk masyarakat. Telda mengaku masih terdapat hambatan dalam menjajakan program ini, termasuk waktu dari ibu-ibu yang cukup terbatas. Hambatan kita cari tahu gimana ini, ibu-ibu ini kenapa sampai nggak bisa hadir, pasti kan kita cari tahu dulu. Dan misalnya ada waktu tertentu ya udah, karena biasa Bu, saya nggak bisa karena anak saya belajar, anak saya sekolah. Tapi saya juga harus masak, ya udah nanti dalam waktu tertentu dia pasti ikut hadir gitu. Lahan seluas 500 meter persegi ini ditanami berbagai jenis sayuran seperti jahe, sawi, terong, kangkung, dan bayam. Selain itu juga terdapat tanaman obat keluarga atau toga, umbi-umbian, dan lain-lain. Dalam mengurus serta memanen lahan tersebut, ternyata Telda juga dibantu oleh komunitas bocil atau bocah cinta lingkungan, yang mana komunitas tersebut jauh lebih dulu didirikan oleh Telda Pangandaeng. Tante Teli, ini kan lagi panen jahe, itu daunnya buat apaan Tante? Daunnya buat pupuk lagi. Oh, dibikin pupuk lagi. Iya. Oh ya, dari tadi yang aku mau nanya nih Tante Teli, kan dari tadi banyak banget kayaknya banyak banget anak kecil nih berseragam. Itu siapa sih Tante Teli? Ini anak-anak bocah cinta lingkungan, karena banyak juga kan masyarakat atau orang tuanya condong anak ini hanya belajar atau tarian, tapi kurang untuk bagaimana anak-anak kecil ini untuk mencintai lingkungan. Karena ujung tombaknya kalau misalnya lingkungan itu kan dari kita untuk kita juga. Karena kalau dari awal kita sudah pupuk anak-anak kecil ini, bagaimana dia mencintai lingkungan, bagaimana dia bisa menanam dan dia bisa mengetahui tanaman apa ini. Tujuan utama saya untuk membentuknya bocah cinta lingkungan. Anak-anak ini itu dari sekitar sini aja atau ada yang dari luar? RT 5 RW 9. Oh, jadi siapapun anak-anak ini buat yang dia mau aja, kalau kami tidak bisa memaksa. Terus kegiatannya itu buat anak-anak ini apakah setiap hari atau? Kalau dulu tiap hari karena ini pandeminya kita batasi, kalau dia pulang sekolah baru. Oh, jadi kegiatan-kegiatannya kalau lagi kosong aja gitu ya. Terus juga
Kalau hasil-hasil panen gini biasanya itu dijual atau buat masyarakat lagi sih? Kalau kami mengutamakan masyarakat yang kena COVID, dampak COVID, atau enggak dari masyarakat untuk masyarakat, tapi kami jual dengan harga separuh. Kenapa kami harus jual? Karena kami bisa membeli bibit lagi untuk menanam lagi. Kalau kami hanya kasih gratis, bingung juga nanti cari anggaran lagi. Karena sampai saat ini memang kami dibantu dari Sudin KTKT. Selain menanam kayak gini, kegiatannya apa aja tuh Tante Teli? Biasanya dia juga nyapu. Nyapu. Nyapu di lingkungan kita, atau enggak lagi program pemerintah sekarang mijel. Minyak jelantah itu kan kalau kita buang di kali kan begitu rusak kan daya kalinya, airnya. Tapi dengan ada programnya pemerintah baru mijel, dari rumah ke rumah mereka, misalnya mereka kumpul di rumah, misalnya di rumah dia ada 1 hari atau 3 hari atau 4 hari, 1 botol kami bayar dia 2.000 untuk tabungan dia, gitu dibawa ke sini. Jadi dari gitu. Terus buat Tante Teli sendiri gimana sih perasaannya kegiatan-kegiatan positif ini bisa mengapresiasi banyak orang nih Tante Teli? Kalau kami tidak bisa berbuat apa-apa, hanya kami bisa berbuat untuk lingkungan. Walaupun anggapan masyarakat itu apa sih untuk dibersihin lingkungan, tapi dampaknya untuk kita ke depan, atau kami sudah merasakan dampak di wilayah kami. Dengan semua hal positif yang telah dilakukan oleh Ibu Telda, ia berharap semoga akan terus ada kerjasama yang baik dengan masyarakat, serta lebih bisa peduli lagi dengan lingkungan, karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Baik pemirsa, hari ini kita udah belajar banyak hal positif dari sosok Tante Teli. Semoga kisah inspirasi beliau dapat menginspirasi kita semua dan masyarakat sekitar agar terus berkontribusi dalam kegiatan hal-hal positif ini. Jangan lupa untuk selalu saksikan episode cerita inspirasi lainnya hanya di DNK TV. Saya Udhiana Firzahra dan Tante Teli pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.